tapi belum datang. Kita lagi di dalam perjalanan minumannya. Aku pemesan minuman manis. Ya itulah. Rakit Lego. Nanti aja, kapan-kapan lagi kalau kita punya banyak waktu. Kalau sekarang sepertinya waktu kita sedikit ya. Nggak dikit sih. Cuman oh my god, aku lupa belum kirim private message. Nanti deh. Ntar kita mau jawab chat muter dulu. Emang nge-lag enggak kali ya? Enggak kali ya. Oh iya, hari ini O'Neil dan Catherine berulang tahun. Aku sudah mengucapkannya ke mereka ya. Dan wish-wishnya juga. Gimana rasanya berbagi ulang tahun dengan member lain ya? Dulu ada siapa ya? Nanda sama Kak Cindy. Dua-duanya 13 September. Sekarang O'Neil sama Catherine. Sudah mengucapkan wish-wishnya lewat private chat. Salah, personal chat namanya, private chat. Personal chat. Kita hari ini akan Q&A aja kali ya kita ya, ngobrol-ngobrol santai. Sebenarnya aku nggak ada lagi yang mau diceritain soalnya. Tadi aku habis nggak menyelesaikan sih, menonton Stranger Things yang season. Sekarang aku udah nyampe episode berapa ya? Udah mau habis sih. Nanti aku sedih. Cerita horor. Aku tidak punya pengalaman horor. Kita udah makan. Nah ini nanti kita OTW makan. On my way. Lagi pesan minumannya cuman. Sebenarnya ada sih minuman lain, cuman pesan minuman aja.
Aku tuh sebenarnya maunya showroomnya nggak landscape, maunya portrait nih, maunya kayak gini weh. Tapi nanti aku bingung bacanya. Tapi kayak gini bagus. Gak bagus sih, pengen aja. Kalian HP-nya dimiringin juga. Nah, ini aku balikin. Kalau ini aku kayak gak suka. Sebenarnya sama aja sih. Jadi kita udah punya di sini, kita ada makan, kita akan makan bersama. Nggak makan bersama juga sih. Kalau kalian punya makanan ya makan bersama. Tara, ini apa? Kayak mentai gyudon. Mentai. Di bawahnya ada nasi. Tada. Kita mau makan malam. Kayak mentai teriyaki, enggak teriyaki sih, daging with mentai. Pokoknya itulah, kalian mengerti lah. Oh ya, aku mau ngambil minuman yang aku pesan dulu. Oke. Kayaknya sudah nyampe. Oke. Sebentar saja. Hai guys, sudah kembali sama minuman. Masa? Wow, ini gue pesenin lu mango. Selamat makan semuanya. Mau minum dulu. ASMR. ASMR. Selamat makan semuanya. Lanjutkan lagi, siapa tahu ada yang belum lihat.
Aku pesen minumannya rasa anggur, grapes. Ceritain apa kronologi Kak Melody. Sebenarnya waktu itu aku sedang membawakan Kinjira Reta kan. Aku lihat pas selesai, sebelumnya aku lihat Kak Melody nonton teater, lihat saat aku perform ya. Terus pas sudah aku selesai Kinjira Reta, kan aku lagi siap-siap mau lagu selanjutnya lagi kan. Udah ganti baju, terus tiba-tiba Kak Melody manggil aku. Aku kira kenapa? Aku kira aku Kinjira Retanya ada yang salah apa gimana. Terus dia tiba-tiba manggil aku kan, kayak kita sini deh. Enggak kayak manggil. Terus aku ikut aja kan. Setelah tiba-tiba Kak Melody ngomong, foto dulu dong. Terus kayak, ada apa nih? Kan bingung. Ternyata foto dulu. Terus foto, terus Kak Melody bilang, cantik banget. Aku bilang kayak, makasih Kak Melody. Katanya kayak udah lama gak ngeliat. Tapi emang kan aku kan jarang teater juga kan, jadinya jarang bertemu. Ajak Kak Melody foto, telat, udah keburu. Saya keburu malu duluan, jadi tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi itu lucu banget sih, aku tidak menyangka. Terus tapi aku bilang ke Kak Melody, harusnya fotonya pas aku pakai baju, pas pakai seifuku Kinjira Reta kan bagus. Terus kata Kak Melody, oh iya. Terima kasih Kak Melody. Karena abis itu akhirnya aku merasa sangat pede ya. Habis dipuji sama Kak Melody kayak, this is it.
Love language-nya apa kak? Waktu itu aku pernah tes ya, cuman aku nggak tahu ini akurat atau tidak. Yang teratas, love language aku yang teratas itu act of service sama quality time. Kalau quality time kayaknya aku merasa itu benar. Gantungan kuncinya goyang-goyang. Ya udahlah, biarkan dia melakukan apa yang ingin dia lakukan, terserah dia dong mau goyang, mau diem. Betul sekali. Bisa pakai sumpit diajarin siapa? Sama siapa? Jadi dulu tuh aku suka banget ini kan. Jadi dulu tuh aku suka banget ini kan. Mie ayam. Nah, kalau makan mie ayam kan banyak tempat-tempat yang menyediakan sumpit untuk makan mie ayam. Terus kayak aku lihat orang-orang tuh pada pakai sumpit kalau makan. Ya udah deh, belajar pakai sumpit. Awalnya diajarinnya sama ibu aku. Tapi dulu tuh aku megangnya kayak gini. Kan sekarang aku megangnya kayak gini kan. Dulu tuh aku megangnya kayak gini. Disilang. Tapi setelah aku besar, aku belajar bahwa katanya kalau misalnya sumpit, megang sumpit tuh nggak boleh, bukan kayak katanya nggak sopan atau gimana gitu, berdasarkan adat tradisional. Nggak adat sih ya gitu. Dia sekarang udah bisa. Bukannya masih bocil sekarang ya. Apakah aku terlihat seperti bocil? Makan nasi padang pakai sumpit gak? Jangan salah. Aku aja pernah, kayaknya aku pernah cerita deh, aku makan pecel ayam pakai sumpit. Kayaknya aku waktu kapan ya, baru-baru ini deh aku ceritanya. Jadi makan tapi nggak ada sendok ya, karena makannya pecel ayam kayak ayam goreng gitu sama nasi sama lalapan sama sambelnya. Nah terus yang di depan mata aku adanya sumpit, udah pakai sumpit.
Kenapa nggak makan pecel ayam nggak pakai tangan? Karena aku tuh bukan aku alasannya adalah aku pengennya praktis. Mungkin menurut kalian kalau pakai sumpit praktis dari mananya? Praktisnya adalah aku nggak harus cuci tangan 2 kali. Jadi kalau misalnya pakai sumpit kan tangannya nggak bau ayam, nggak bau sambal. Seperti itu. Kamu takut kuku mau patah kan pas makan? Enggak. Sebenarnya aku nggak tahu ya, kalau aku makan pakai tangan tuh aku merasa aku harus mencuci tangan berkali-kali gitu loh. Kuku aku mah patah aja, dia mah udah nggak diapa-apain juga patah. Jadi kita itu neat freak tapi mageran. Bener sekali. Aku tuh pengennya semua tuh bersih, tapi aku nggak mau bersih-bersih. Kalau misalnya ibu aku kan sering buat kue gitu kan, kue-kue kering. Kue. Terus kalau misalnya bantuin masak, aku nggak mau yang bagian yang ribet. Kalau udah disuruh ngulenin pakai tangan tuh, terus kalau disuruh nyobain adonan, tapi kan kalau adonan kan tandanya belum dimasak kan, belum mateng, itu aku nggak mau. Padahal ibu aku ada aku selalu bilang kayak, padahal ini enak loh walaupun belum jadi enak. Tapi maaf ya, aku tidak bisa. Lucu.
asal usul sering nge-cheat. Sebenarnya kayaknya iya deh, aku tuh kayak orangnya kan pengen praktis gitu kan. Jadi aku kayak apakah kalian bisa mendengar suara aku sekarang? Bisa belum? Oke, terima kasih. Maaf ya, tadi Aselina menelpon. Bocil menyerang. Asial yang mana? Asial yang member JKT48. Lanjutin dulu barusan. Tadi kita lagi ngomong apa ya? Aku sampai lupa. Iya, nge-cheat. Itu gara-gara sebenarnya kayaknya itu juga gara-gara biar seru aja kalau misalnya semua member, biar seru aja mainnya. Pasti kalian menikmati kan saat menonton gemes kalau misalnya tidak sesuai, melebihi ekspektasi. Tapi kalian merasa seru kan menontonnya? Ya udah, itu entertain namanya. Oh my god, ada boneka. Ih, lucu banget bonekanya, belakangnya kayak klem. Apa bahasanya? Kerang. Ya, dari Kak Karenina. Terima kasih Kak. Semoga beruangnya lucu banget. Semoga hidupmu terasa lucu dan menyenangkan. Kita nggak pernah gagal kalau nge-wish. Ya, terima kasih loh. Mungkin itu keahlian saya ya sekarang. Kalau nge-wish, wishnya bagus. Sebenarnya daripada bagus lebih ke kenapa nih orang nge-wishnya begini, nggak sih? Ya udah.
Keahlian. Oh, aku salah ngomong ya. Keahlian. Apakah ada musuh yang ingin dikalahkan di Gemes? Nggak ada. Sumpah ya, aku tuh kalau Gemes ya udah, mau menang mau kalah yang penting mainnya seru aja. At the end kalau misalnya ada hukuman aku juga tidak melakukannya. Nggak, aku tetap melakukannya. Kalian apa tidak ada pertanyaan yang ingin ditanyakan pada aku? Nanti kita buat sesi Q&A. Kalau tidur jam berapa? Kalau tidur sesempatnya. Sempatnya. Kaget abis SR mau ngapain? Mungkin mengecek tugas-tugas saya yang belum terselesaikan. MCU phase 5 and 6. Sebenarnya aku baru lihat sekilas-sekilas ya, aku belum lihat artikel yang benar-benar membahas phase 5 sama 6. Cuman dari yang aku lihat, nggak tahu sih, aku nggak pernah expect sesuatu gitu loh. Karena kalau misalnya udah expect sesuatu takutnya kecewa atau gimana kan, udah biarin surprise aja ya. Ya nggak sih? Pengen punya anak berapa? Untuk sekarang saya belum terpikirkan. Ya mungkin itu nanti beberapa tahun ke depan lagi, masih lama lah ya. Lebih suka film action atau horror? Action. Mungkin menurut kalian kayak ya udah nanti aja. Loki season 2. Baik, kita tunggu saja ya. Hal ekstrim yang ingin dicoba, aku pengen sebenarnya aku pengen banget kayak tipe-tipe yang skydiving, terus para layang gak sih? Aku tuh kayak merasa mendingan skydiving sekalian daripada bungee jumping, tau gak? Bungee jumping tuh kayak cepet banget, kayak terjunnya cepet banget.
soalnya aku pengennya kayak skydiving gitu. Nggak takut ketinggian gitu. Sejauh ini sih aku merasa enggak ya. Aku merasanya enggak. Nggak tahu deh. Kayaknya sih enggak sih. Kalau soal performance mau bawain apa? Kayaknya aku bukan tipe yang suka solo performance gitu deh. Aku pengennya tuh kayak kalau misalnya ada temen lain kayak barengan, ngerti gak sih, kayak udah have fun aja. Jadi performance-nya have fun sama temen gitu. Suka gunung atau pantai? Aku kayaknya lebih ke pantai. Karena kenapa ya? Karena aku merasa lebih gampang digapai kalau kita ke pantai. Usia aku siapa? Usia aku waktu itu kayaknya aku udah pernah bilang. Untuk sekarang usia aku diri aku sendiri ya. Itu bukan narsisistik ya. Bukan narsisisme, tapi kita mengapresiasi diri kita sendiri. Self love, benar sekali. Kayaknya waktu itu udah pernah aku jawab juga gak sih di showroom. Oh ya, kalian udah lihat TikTok aku belum yang tebak judul lagu JKT48? Cuman itu kocak banget, kayak aku kan bikinnya sama Cika kan, karena hari itu kita kebetulan udah jadwal bareng. Kayak kita tuh tidak bisa membedakan emotikonnya gitu loh. Jadi kayak kita jawabnya sesuai dengan apa yang ada di hadapan kita. Kita tuh nggak berusaha mikir yang kayak apa ya judul lagu JKT yang ada yang setidaknya menyatu dengan emotikon ini. Enggak, kita melihat emotikon apa yang ada di depan mata kita, itu yang kita sebut. Terus kita jawabannya nggak jauh-jauh dari, kalau aku jawabannya nggak jauh-jauh dari kembang api milikku sama flying gate. Semua yang ada roketnya kita flying gate, flying high. Semua yang ada emoticon roketnya kita sebutnya flying high.
17 Agustus itu juga 17 Agustus. Itu kayak melihat emoticon tanggal 17. This is it. 17 Agustus. Tapi JKT48 pernah tahu nyanyi 17 Agustus. Walaupun bukan lagu 17. Walaupun bukan lagu JKT48, tapi kita pernah bawain 17 Agustus. Wih, thank you Kak diskonnya. Anak kembar, iya yang itu twins. Aku kira twins gitu kan, soalnya emoticonnya gadis kayak 2 orang. Terus tipe rambutnya mirip juga. Terus emoticonnya sama. Terus aku kira kembar, twins, sister gitu kan. Aku tidak lagi memikirkan itu. Judulnya apa? Tapi yang ini sih yang pajangan drive. Aku bingung kenapa fotonya emoticonnya emoticon yukata. Emang nggak ada pajama di emoticon? Terus kalau nggak yukata kimono nggak sih itu gambar? Ya pokoknya itulah. Terus jadinya aku nembaknya apa? Kembang api milikku, karena Seifukunya pakai yukata. Yang Shiroi shirt juga. Aku kira itu Just Lab, tau gak sih? Itu gambarnya Just Lab. Kayak Just Lab. Tapi gak apa-apa, seru. Kebetulan aku dan Cika receh, jadi kayak kita ketawa aja. Emang gak ada gambar Shiroi shirt tuh yang t-shirt putih polos? Tapi kocak sih karena banyak filter JKT, jadinya di TikTok jadinya sering main gitu. Lagu JKT48 favorit sekarang apa? Sekarang masih Kembang Api Milikku. Ada juga oh ya ini sama ini 7/12 ya. Ya 7/12. Tapi kalau misalnya aku suka lagu JKT itu bukan berarti aku ingin membawakannya ya guys. Ya udah aku suka lagu itu sebagai lagu gitu. Kayak kan tidak semua lagu harus dibawakan juga. Jadi kayak aku suka. Oh ya waktu itu aku juga sempet suka ngomong aku suka Blue Rose. Itu tuh instrumennya bagus, Blue Rose. Suka sebagai lagu gitu. Beda lagi kalau misalnya pengen bawain lagu apa gitu. Kalau suka lagu apa, aku sukanya itu nomor 1 tapi tetap ini sih
tetap kembang api milikku. Sama selanjutnya diikuti dengan 7/12. Mau bawain banzai nggak? Saya sudah pernah bawain banzai ya. Saya sudah pernah ikut setlist itu 2 kali. Dari total 3 kali ya. 4 kali udah. Apa aku udah bawain 3 kali? Pokoknya lebih dari 1 lah. Sudah mencari pertanyaan-pertanyaan yang bisa aku jawab. Kok kamu lahir lagi ke dunia? Aku pengen di surga aja. Kesan teater Ladies and Kids Common. Oh, ini aku udah cerita belum sih kemarin? Udah gak sih? Oh belum ya? Kesannya adalah seru banget. Aku tidak menyangka. Bukan aku tidak menyangka. Aku merasa sangat seru. Oh belum ya? Ya makanya video call. Yang di video call udah aku ceritain duluan. Video call hear it first ya. Kalau kata konten creator. Kayak Instagram no first. Video call here first. Ya. Yeah. Jadi kesannya adalah seru banget. Aku kira sebenarnya tadinya ekspektasi aku adalah akan banyak anak-anak kecil. Tapi aku sadar ternyata JKT48 isinya anak kecil. Kita tidak perlu anak kecil lagi. Tapi ada satu anak kecil yang menonton. Anaknya kakak staff yang hadir pada hari itu. Itu gemes banget. Tapi seru sih, kayak vibes-nya merasa beda. Aku juga jadi bingung menjelaskannya. Tapi seru sih. Seru. Awalnya aku mengira kalau misalnya banyak anak-anak kecil gitu, takutnya anak kecilnya kaget sama sound system. sound di teater kan besar banget kan, takutnya mereka tuh kaget gitu. Lo kayak khawatir kalau misalnya tiba-tiba mereka kaget terus menangis gimana. Kasian ya. Tapi ternyata setelah aku lihat anak kecil yang suka main ke teater, ya anak kayak kakak staff gitu, ternyata nggak kaget. Jadi ternyata safe ya, teater safe for kids. JKT48 teater safe for kids.
tapi seru, overall seru. Member-membernya juga antusias pada hari itu, jadi kayak kita menjalankannya senang. Lagi apakah ada pertanyaan lagi? Bisa dicoba. Pengen lagi nggak Save and Kids. Desain Kids. Pengen sih, tapi sebenarnya aku lebih pengen teater yang kayak dulu, bener-bener yang bisa ada yang standing gitu sih, yang paling dikangenin. Dulu kan waktu aku masih sering sakagari sebelum pandemi ini, kayak bener-bener selama itu, jadi kayak kangen. Terus kayak kan di teater gitu kayak ada suka foto yang member ulang tahun gitu kan, foto bersama yang di teater. Itu benar-benar pas aku lihat kayak, kalau misalnya lagi nggak sengaja lihat, wow ternyata kayak dulu tuh selama itu teater, selama itu. Sampai ada yang berdiri terus duduknya bener-bener tempat duduknya banyak banget. Jadi kalau misalnya kayak ada project itu lucu, walaupun gak ada project juga rame, juga seru. Betul. Sebentar lagi kita konser ya, konser juga bakal banyak. Aku mau liatin deh. Yang ditunggu dari konser besok, sebenarnya banyak sih, semuanya ditunggu. Kalian penasaran gak sih sama tema yang kita angkat dalam konser Heaven? Bagus kok temanya, bagus. Aku lagi ngeliat ini, Sarah pengen lihat. Mau beli tiket yang mana? Kayaknya kalau misalnya aku fans JKT48, tentu saja aku pilihnya yang Zeus A.
Kalau nggak Zeus, Apollo tapi yang samping. Yang ini nih. Ini sih, nih. Ini. Yang samping kanan kiri. Menurut kamu kalau Apollo enaknya duduk dimana? Yang di samping kanan kiri? Karena tapi tergantung sih, kalau kalian mau lebih dekat ke panggungnya atau mau lihat keseluruhan panggungnya. Kalau mau lihat keseluruhan panggungnya, enaknya yang tengah, Apollo yang tengah. Cuman kalau emang kalian mau merasa lebih dekat ke stage, enakan yang Apollo kanan kiri. Kalau menonton aku lebih ingin dekat ke stage-nya. Jadi pasti aku pilih yang Apollo kanan kiri. Zeus dong kak, Zeus mau udah pasti deket gak sih? Mau gimana pun. Tapi biasanya tuh yang kayak kalau di konser-konser lain yang bagian Zeus tuh abis duluan, jadi kayak pasti pilihannya terbatas. Tapi kalau misalnya waktu itu aku ikut war, udah pasti aku klik yang mana aja. Nggak mungkin, soalnya memilih dulu tuh nggak mungkin. Kelamaan mikir, habis tiketnya. Jadi pasti aku akan memilih yang mana aja. Ngeklik, yang penting klik. Yang menonton live streaming tidak apa-apa, asal kalian menontonnya secara legal ya. Terima kasih sekali yang sudah sering menonton live streaming secara legal. Really appreciate that. Kalau yang tiket itunya udah dibuka belum? Yang live streaming udah kali ya? Harusnya udah ya. Apa belum? Oh udah. Oke. Ya semoga lancar. Kenangan Indah ada nggak sebagai member? Kenangan Indah masih jadi member guys, jangan gitu dong, nanti sedih anaknya. Indah masih jadi member ya. Tips kalau dapet di belakang, tapi pasti walaupun di belakang juga tetap bakal kelihatan gak sih? Kan
Pasti biasanya kalau di konser tuh ada layar kayak LED gitu di samping kanan kiri. Kemarin konser yang kemarin aku tonton sih ada ya samping kanan kiri, dan itu kayak nunjukin kayak zoom innya gitu loh. Jadi walaupun kalian jauh, kalian bisa melihat layar itu juga, tapi bisa melihat keseluruhan panggung. Kalau sebenarnya kalau jauh enaknya gitu sih, kayak kalian bisa ngeliat keseluruhan panggungnya. Bener-bener ngeliat keseluruhan performance. Pakai teropong boleh nggak? Saya nggak tahu. Nggak tahu banget. Ini tuh kita di saran abis nuker tiket mending ngapain lagi ya? Emang jarak dari nuker tiket ke itunya lama? Atau jangan beda hari? Biasanya adalah waktu itu aku habis nuker tiket atau nonton konser, aku bersosialisasi bersosialisasi dengan orang-orang yang menonton konser bareng, karena pasti obrolannya akan nyambung mau gimana pun juga, karena kalian memiliki tujuan yang sama di hari itu. Waktu itu habis nuker tiket, pas nonton konser habis nuker tiket, aku temen-temen aku yang juga nonton hari itu. Terus ngobrol-ngobrol, terus melihat-lihat orang sekitar, seperti itu. Dan pastikan sebelum nonton konser adalah makan dulu. Kan nanti lapar. Tidak mungkin kan. Sosialisasinya bersosialisasinya biasa lu siapa gitu. Benar. Nanti tanyakan di konser, kayak misalnya orangnya lagi di sebelah kalian, lagi mengantri atau apa gitu, kayak kakak osinya siapa? Soalnya kita sama dong berarti kita gitu. Terus habis itu kayak nonton gak showroom yang kemarin, seru banget, kayak gitu. Terus tanya kamu duduknya di mana, saya kategorinya sama kalian, karena kalau misalnya antri itu biasanya udah dibagi per section gitu loh. Yang Apollo dibagi per, nggak tahu ya, kalau kemarin sih aku kayak gitu pas ngantri, jadi kayak udah dibagi per section. Kamu duduknya di mana, misalnya ada seat number, ada nggak sih seat number? Oh, seat numbernya ini, aku di sini, deket berarti kita.
numbernya, nanti masuknya barengan ya gitu. Bersosialisasi tuh tidak sesusah itu kok guys. Kalau introvert gimana? Itu mah tergantung dari dalam diri kalian sendiri. Kalian mau atau tidak berteman. Kalau kalian merasa mau berteman, ya buat teman. Gitu ya. Aku juga introvert kok. Tapi pas masa perkenalan, waktu masuk kuliah, pas baru masuk perkenalan hari pertama, aku sudah bersama teman. Kenalannya tapi waktu itu aku misalnya kalian nanti di Twitter melihat kayak yang nonton bareng juga, yang nonton kesana, terus nanti coba personal chat atau DM kayak kamu nonton juga barengan yuk gitu-gitu. Kenalannya gimana? Kenalannya kayak tadi yang aku bilang. Misalnya nanya Tama kayak nontonnya di section apa? Apollo, Artemis, Zeus. Nanti dia jawab, terus kamu ngomong, "Oh, kalau aku di sini nontonnya." Terus ngomong lagi, kalau misalnya dia diem, mungkin dia malu. Ya. Mungkin dia malu. Terus tanya, "Osinya siapa?" "Osinya ini." "Oh, sama, aku juga osinya ini." Kalau beda ya udah, nggak apa-apa. Oh, kalau beda jawabannya, kalau aku osinya ini gitu. Kalau biasanya tuh kalau orang hobinya sama tuh pasti obrolannya bakal nyambung. Kalian kan suka JKT, pasti hobinya mirip-mirip. Dengerin lagu JKT, nonton showroom, siapa lagi? Ya pokoknya mirip, nonton teater. Buktinya kalian berada di kerumunan orangnya menonton konser. Tandanya tujuan kalian tuh sama. Jadi pasti nggak susah lah. Kalian tuh ya kenapa sangat pesimis? Jangan pesimis, udah optimis aja dulu. Kalau misalnya orang itu ternyata lagi sibuk atau tidak ingin ngobrol, kan ada orang lain kan. Orang yang menonton konser tidak hanya cuma satu ya. Jadi jangan bersedih. Ini lucu, bubble. Sekarang tema showroomnya lagi laut ya, bubbles.
SpongeBob. Lucu. Kita nonton Miss Marvel. Kayaknya Miss Marvel aku mau nontonnya sesudah aku menyelesaikan Stranger Things deh. Aku lagi mencoba menyelesaikan Stranger Things. Sebentar lagi selesai sih. Aku udah season 4 episode 8 kali ya. 46. Sebentar lagi selesai. Tarantulanya mana? Tarantulanya ada, dia masih hidup. Dia masih hidup. Yang di tuku di fase 5 selain Loki. Kayaknya waktu itu aku udah ngomong juga sih. Aku nungguin Agatha. Ya gak sih? Terus Daredevil. Aku mau lihat kelanjutannya Kingpin. Kaget rekomendasi Funko Pop dong. Aku nggak tahu kamu sukanya apa ya. Cuma belilah Funko Pop yang karakternya kamu suka. Cuman waktu itu aku pernah lihat di TikTok, dia beli Funko Pop yang bener-bener kayak Avengers gitu. Terus nanti bisa digabungin, kayak dia lagi di Swarma gitu kalau nggak salah deh. Jadi ada beberapa, tapi nanti bisa disatuin jadi satu meja gitu. Coba ya kita cari, itu lucu banget. Funko Pop Avengers Swarma. Nonton Daredevil yang di Netflix dulu nggak gitu? Kalau aku sih nonton ya kemarin. Cuman kalau kalian nggak mau ya udah. Seru sih yang di Netflix. Mana ya? Nih aku cari. Nih. Ini lucu banget. Avengers. Nanti bisa digabungin jadi satu gini loh. Di meja. Funko Pop yang Dustin lucu. Oh ada ya yang selanjutnya. Coba lihat. Funko Pop Stranger Things. Oh iya. Yang punya Steven juga lucu. Steve. Apa namanya? Steven mas. Steven Universe. Ini lucu banget, kayak anak TK, gemes. Stephen Strange. Stephen Grant. Apa namanya, mirip-mirip ya, saya jadi kehilangan ingatan saya.
season berapa ya yang ini? Season 3 ya? Oh ya, season 3 lucu sih. Kayak aku melihat Steve berlari-lari pakai baju itu kayak ya ampun lucu banget. Sekarang season 4 Steve-nya kayak Seifuku JKT. Iya, kayak Seifuku JKT. Lucu. Nih ya yang new ship. Orang dari Jonathan kan. Jonathan. Masih suka sih sama Jonathan. Jonathan, Steve aku suka. Kita mirip sama Baki. Maksudnya apanya nih? Mukanya? Atau apanya? Kalau mukanya berarti saya mirip Sebastian Stan. Suka-suka aja. Dustin and Never Ending. Lucu. Iya. Dustin lucu. Gitu cuma mirip Loki. Oh, oke. Terima kasih. Rambutnya Baki ini sih badai. Kayak dia udah berantem tapi rambutnya tetap slay. Loki juga sih. Rambutnya slay. Hela keren. Iya, Hela keren. Sebenarnya ini ya. Waktu itu aku melihat meme gitu kan. Kan harusnya Hela, Loki sama Thor kan adik kakak kan. Walaupun ya pokoknya secara hukum gitu. Ya mereka adik kakak. Harusnya kalau misalnya Odin dia parentingnya bagus, mereka bertiga akan keren banget. Coba bayangin mereka bertiga. Emang nih kurang parentingnya nih Odin nih. Ya secara hukum Odin sudah mengadopsi mereka gitu. Bukan secara nggak tahu ya kalau di sini mah diadopsinya secara hukum. Kalau di dunia yang ini, kalau di Asgard kita nggak tahu. Jadi salah Odin. Secara tidak langsung ini salahnya Odin. Kalau misalnya parentingnya bagus, mereka bertiga akan berhubungan baik. Kalau mereka berhubungan baik, ya Thanos mah udah nggak perlu lagi ada Avengers dah. Mereka bertiga aja tuh Hela, Thor sama Loki udah selesai. Contoh parenting yang bagus di Marvel siapa ya?
Nggak ada kayaknya. Siapa ya? Oh, ada Black Panther. Buktinya walaupun dia di saat kesusahan dia tetap berkomunikasi dengan terdahulunya. Terus dia juga anaknya attitude-nya bagus, sopan santun. Ya kan. Tadi sebenarnya aku agak sulit memikirkan yang lain karena aku nggak tahu. Rata-rata mereka kayak menjadi superhero karena kehilangan orang yang mereka sayang. Masih atau udah deh, nggak tahu. She-Hulk sama Hulk gitu. She-Hulk tuh kapan sih keluar? Penyanyian udah keluar, tapi aku nggak tahu. Kalau lu yang bikin skrip enaknya gimana? Enaknya adalah kalau yang lain mah ya udah ya aku menikmati saja. Enaknya adalah aku akan membuat nggak deh, udah aku cocoknya menjadi penikmat saja ya. Tidak cocok untuk membuat. Terima kasih Marvel, terima kasih MCU, terima kasih Disney ya, berkat kalian semua saya bisa menonton film yang sangat seru. Saya tidak akan protes. Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi karya-karya kalian. Menurut kamu Faiz 5 gimana? Tadi kayaknya aku udah ngomong juga tapi kayak ya udah nggak apa-apa, kita ngomongin lagi. Tetap akan menonton. Aku tidak tahu harus berekspektasi apa, jadi kayak ya udah, kita tetap menonton. Groot Rocket Raccoon suka nggak gitu? Suka, aku suka. Kan mereka berdua bestie ya. Kalau lihat mereka berdua lucu gitu, bestie. Nonton serial Silverstone selain di Marvel? Nonton. Waktu itu aku nonton sama Kong. Kalian tahu nggak? Kong the Skull Island. Terus nonton apa, ada satu film horor Christmas Peak. Terus sama ada ceritanya dia tinggal di apart gitu. Apa ya judulnya? High Rise. Seriesnya Godzilla, iya seriesnya Godzilla. Situ Tom Hiddleston itu pendek terus blonde gitu kan, keren banget. Nonton film Korea suka gitu? Suka.
Favorit film atau series Phase 4. Loki, Moon Knight. Aku suka semuanya weh. Moon Knight, Captain America, WandaVision tuh suka. Terus tapi ada beberapa yang belum aku tonton tuh, kayaknya cuman Miss Marvel doang deh, karena baru banget keluar kan. Aku waktu itu mau nonton cuman nunggu selesai. Ternyata sekarang aku tersibukkan oleh kegiatan dan juga aku lagi menonton Stranger Things. Tapi kenapa Loki ya gitu? Gimana nih aku jawab ya? Kayaknya waktu itu aku udah cerita juga ya. Kenapa aku suka Loki? Awalnya karena aku menonton Thor yang pertama, film yang pertama. Itu tuh kayak awalnya aku kira kan aku sukanya Iron Man dan Thor gitu kan. Tapi setelah aku menonton lagi yang pertama, pas aku nonton kayak akhirnya kan karena udah pernah nonton, rewatch gitu kan. Waktu itu aku SMA apa SMP, lupa. Rewatch jadinya lebih merhatiin detail-detail kecil gitu loh. Terus pas scene Tom Hiddleston, pas scene Loki, kayak aku lihat, loh ini siapa ini? Kenapa aku tidak pernah melihat kamu gitu? Padahal aku nonton kayak yang sebelum-sebelumnya aku nonton kayak. Terus di yang Thor yang pertama kan dia kayak menyedihkan gitu kan, terus tapi kasihan banget ini orang, kayak dia keren tapi kasihan gitu. Kayak terus selanjutnya, terus kebetulan waktu itu aku lagi nonton di Fox Movie apa HBO gitu. Jadi benar-benar berurutan gitu, yang misalnya hari ini satu, terus besoknya yang kedua. Ini kayak this is it, Loki gitu. Nah, aku sukanya Loki gitu. Waktu itu Loki dibanting Hulk, iya. Dan saya tertawa nontonnya. Waktu itu kebetulan banget pas nonton Avengers, aku nontonnya di bioskop kan. Sebenarnya kayaknya urutannya adalah aku nonton Avengers dulu, baru aku rewatch Thor kayaknya. Jadi aku udah kayak nggak tahu, aku lupa urutannya gimana, pokoknya ya dari SMP apa SMA gitu aku udah suka Loki gitu. Makan waktu, tapi aku nggak menyangka sih kayak dia akan mendapatkan series sendiri. Pokoknya Avengers itu tuh 2012 kalau nggak salah. Itu udah berapa tahun yang lalu ya? Coba 2012, 10 tahun. Udah lama banget berarti. Bingung sama alur perfilman MCU nggak gitu. Awalnya aku bingung sih, tapi waktu itu aku udah pernah nonton yang sesuai timeline. Jadi udah nggak sebingung itu. Kalau misalnya bingung pun ya udah tetap nonton. Pernah nonton DC nggak gitu? Nah, aku waktu itu nonton yang ini,
Batman versus Superman ya. Aku sekarang lagi nonton Teen Titans. Walaupun yang Go, cuman kan ada tetep, apa itu beda dari DC. Tapi kan tetap ada Robin. Terus kadang suka ada Batman jadi figuran. Jadi figuran. Oke. Karena ini sudah malam juga, sudah waktunya kan beristirahat. Aku juga ada yang harus dikerjakan lagi, kan menutup showroom ini. Dan kita sekarang mau bacain podium. Oke. Mana ya? Oh ini ya. Oke, di nomor 1 ada Kakak Rena, thank you Kak. Terus ada Kak Nathan, thank you. Kak Widi, terima kasih. Terus ada Kak Andi, Kak Handi, Kak Endai, Kak Hayoli, Kak Tio, Kak Utari, Kak Dapa, Kak Gugun, Kak Rizka, Kak S, Kak Bakwan, Kak Rizku, Kak Usman, Kak Cek Ongkir, Kak Zuha, Kak Forget, dan Kak Amrul. Wih, thank you banget semua yang sudah menonton. Nanti kita ketemu lagi secepatnya, oke? Ini mana sih, aku kepencet apa sih tadi? Kok hilang komennya? Oh ini deh, udah balik. Thank you juga gift-giftnya. Ketemu lagi secepatnya, oke? Terima kasih semuanya. Selamat istirahat. Bye.